Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Lumba Mandum. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, saya akan membuat part 2 untuk edisi Gampung Masjid Giging. Gampung Masjid Giging yang terkenal karena adanya Kuala Giging, pelabuhan besar tempat singgahnya orang-orang Portugis, India bahkan Arab pada zaman itu, membuat kampung ini menjadi terkenal di mata orang-orang luar. Tepat di samping Menasah, dua makam kuno ini ditemukan, terdapat banyak sekali nisan yang sudah sangat terbengkalai, bahkan sangat memprihatinkan kondisinya. Tanah lapang yang sangat luas ini diperkirakan dulunya merupakan sebuah pemakaman, persis ada di samping Menasah Tuha, Gampung Masjid Giging. Nisan-nisan ini jika diperhatikan dari badan jalan, kalian dapat melihatnya beberapa saja. Namun saat saya lihat lebih dekat, ternyata ada beberapa nisan yang sudah patah dan juga sudah ada yang tumbang. Beberapa batu nisan yang kita temukan di sini merupakan jenis tipologi Aceh Darussalam. Di sebelah kanan dari batu nisan ini terdapat sebuah batu yang setelah saya perhatikan, saya perkirakan ini merupakan pangkal dari sebuah batu nisan yang sudah patah atau sudah hilang. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dan kami sangat terkejut dengan menemukan sebuah batu nisan yang sudah tercabut hingga ke pangkalnya, terbaring di tanah seperti ini. Saya perkirakan ini terjadi dikarenakan bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam, sehingga membuat beberapa batu nisan hanyut dan bahkan ada yang hilang sampai terseret hingga ke bibir pantai. Tapi meskipun itu merupakan sebuah bencana yang kita manusia sendiri tidak dapat mengelaknya, seharusnya kita diberikan kesadaran bagi warga setempat juga untuk lebih paham dan lebih peka tentang hal-hal seperti ini. Sangat disayangkan, bahkan orang-orang luar sangat mengagumi adanya nisan Aceh, tipologi nisan Aceh. Bahkan beberapa dari mereka ingin mempelajari lebih lanjut inskripsi nisan-nisan yang ada di Aceh. Tapi kita warga Aceh sendiri tidak mau menghargai bahkan melestarikan, apalagi mempelajari inskripsi batu nisan. Setidaknya hal yang paling lumrah yang harus kita lakukan adalah menjaga dan memelihara agar kedepannya anak cucu kita dapat melihat peninggalan-peninggalan peradaban Aceh yang sangat megah pada zaman itu. Beberapa nisan yang ada di Kecamatan Simpang 3 ini mempunyai satu hal yang sangat ciri khas, yaitu terdapat dua bola bunga yang ada di sayap kanan dan kiri dari nisan tersebut. Ini menandakan nisan tersebut adalah milik seorang bidan yang ada dan terkenal pada zaman itu. Di bagian depan dari pohon tumbang tadi, kita juga menemukan satu batu nisan yang diperkirakan jika ia sudah berada jauh dari tempatnya, karena kita tidak menemukan pasangan dari batu nisan ini, dan juga posisinya sudah sangat tumbang dan miring. Rekan Lumba Mandum, tanpa saya perjelas keadaan dan kondisinya, rekan-rekan dapat melihat sendiri beberapa batu nisan ini sudah sangat terbengkalai dan juga sudah sangat disayangkan jika terus-menerus seperti ini. Apa yang terjadi 3-5 tahun ke depan jika batu-batu nisan seperti ini tidak kita jaga dan kita lestarikan? Bagaimana anak cucu kita dapat mengetahui peninggalan apa yang akan tinggalkan kepada mereka
jika peninggalan para terdahulu saja kita tidak dapat menjaga dan melestarikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.